Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Seperti diketahui, saat ini banyak sekali tokoh-tokoh agama Islam, baik kiai, ustadz, ataupun ustazah, atau tokoh yang lainnya, telah berkecimpung langsung dalam dunia politik di Indonesia. Bahkan banyak yang sudah menduduki sebagai pejabat publik pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah. Ini sungguh sangat dibanggakan, terutama bagi umat Islam, asal mereka menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang Islami. Kalau tidak, bisa menjadi bumerang bagi umat Islam secara keseluruhan, sekaligus mencoreng umat Islam pada umumnya. Contohnya, jika ada pemimpin di kalangan ulama atau kiai yang terjerat korupsi, pemerasan, atau terindikasi aktivitas yang kurang baik seperti jual beli jabatan misalnya, tentu akan menjadi cemoohan bukan saja untuk yang bersangkutan, namun bisa jadi ke tingkat religi yang dianutnya. Dalam hal ini adalah agama Islam. Sebagai seorang muslim yang taat dalam berpolitik, harus menjalankan nilai-nilai yang mendasar tentang karakteristik pemimpin yang Islami. Prinsip-prinsip pemimpin yang Islami juga bisa diterapkan ke semua lapisan masyarakat walaupun beda keyakinan, karena sifat ajarannya yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semuanya. Seperti apa karakteristik pemimpin yang Islami atau pemimpin yang bersifat Islam? Oke, setidaknya ada 6 hal pokok yang mendasar yang harus diikuti sebagai pemangku jabatan atau politik yang Islami di dalam suatu sistem pemerintahan. 6 hal tersebut adalah: yang pertama, sifat sidik atau jujur; kedua, amanah atau terpercaya; ketiga, fatonah atau cerdas; keempat, tabligh atau menyampaikan; kelima, istiqomah atau konsisten; dan yang terakhir, akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Dalam kesempatan ini akan saya jabarkan satu persatu. Oke. Yang pertama adalah berpolitik dengan sifat sidik atau jujur. Berpolitik dengan sifat sidik atau jujur adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam dan juga dalam setiap kehidupan. Sifat jujur mencerminkan integritas kebenaran dan keterbukaan dalam setiap langkah yang diambil oleh seorang politisi muslim. Politisi yang jujur senantiasa menjaga transparansi dalam setiap keputusan yang diambil. Mereka berkomunikasi terbuka dengan rakyat, menjelaskan alasan dibalik kebijakan, dan menerima masukan dengan tangan terbuka. Sifat sidik membawa politisi untuk menjauh dari segala bentuk penyelewengan. Mereka memahami bahwa kepercayaan yang diberikan rakyat adalah tanggung jawab besar, dan mereka berusaha untuk tidak mengecewakan. Dengan berpolitik yang bersifat sidik, seorang politisi muslim dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat, membangun kepercayaan rakyat, dan menciptakan lingkungan politik yang sehat, bermoral, dengan mengedepankan kejujuran. Yang kedua adalah berpolitik dengan sifat amanah atau terpercaya. Berpolitik dengan sifat amanah adalah kunci keberhasilan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Amanah seperti diterapkan dalam berpolitik mencakup integritas kepercayaan dan juga tanggung jawab. Pemimpin yang amanah memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan diambil berdasarkan prinsip moral dan keadilan sesuai dengan amanah yang diemban. Menjaga amanah dalam berpolitik melibatkan perilaku yang transparan, tidak ada yang ditutupi, dan sangat bisa dipercaya. Yang ketiga adalah berpolitik dengan fatonah atau cerdas. Berpolitik dengan sifat fatonah yang berarti cerdas adalah suatu pendekatan yang mendasar dalam menciptakan kepemimpinan yang efektif. Sifat fatonah sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam mencakup
kecerdasan intelektual, kreativitas, keberanian, kepercayaan diri, dan kebijakan dalam konteks politik. Politisi yang berpolitik dengan fatona memiliki kemampuan untuk melihat dampak keputusan jangka panjang dan selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum. Fatona mencerminkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif guna menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, yang keempat adalah berpolitik dengan sifat tabligh atau menyampaikan kebenaran dalam ruang politik. Berpolitik dengan pendekatan tabligh yang memiliki arti menyampaikan kebenaran mencirikan suatu konsep berpolitik yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan kebenaran yang tinggi. Dalam perspektif ini, penyampaian kebenaran yang sesuai dengan kenyataan dapat menciptakan perubahan positif dalam tatanan politik dan sosial. Di sini, politik dianggap sebagai wadah untuk menyampaikan pesan moral dan kebijakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pandangan sifat tabligh terhadap politik menegaskan bahwa tujuannya adalah menyampaikan kebenaran dan moralitas yang benar kepada masyarakat luas. Dengan demikian, berpolitik dengan sifat tabligh menciptakan ruang bagi penyampaian kebenaran, kebijakan, dan nilai-nilai moral dalam ranah politik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk masyarakat yang lebih bermartabat dan bermoral. Yang kelima adalah berpolitik dengan sifat istiqomah atau konsisten. Istiqomah berasal dari kata Arab yang berarti konsisten, tidak berubah-ubah, dan tetap pada jalur yang benar. Berpolitik dengan sifat istiqomah menandakan komitmen yang teguh dan konsisten. Istiqomah dalam konteks politik mencerminkan sikap konsistensi terus-menerus yang berimplikasi pada kesetiaan terhadap prinsip-prinsip dan tujuan politik yang diemban. Sifat istiqomah dapat membentuk karakter politik dan kontribusinya dalam mewujudkan konsistensi keberlanjutan, menciptakan aturan yang sangat minim perubahan yang condong melanjutkan kebijakan sebelumnya sehingga bisa menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Dalam konteks politik, istiqomah menunjukkan keberanian untuk mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diyakini oleh kebijakan yang sudah berjalan dengan baik. Seorang politisi yang bersifat istiqomah tidak hanya mengejar popularitas atau kepentingan pribadi, tetapi lebih fokus pada komitmen terhadap prinsip-prinsip yang diyakininya. Konsistensi ini tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan politiknya. Dengan konsistensi, seorang politisi dapat menghindari sikap yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat ini. Keputusan yang diambil berdasarkan istiqomah cenderung lebih kokoh dan berdampak positif dalam jangka panjang. Dan ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang juga. Ketika seorang politisi menunjukkan sifat istiqomah, masyarakat merasa yakin bahwa pemimpin mereka tidak akan digoyahkan oleh tekanan eksternal atau godaan kepentingan pribadi. Ini cocok untuk membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat. Meskipun begitu, menjalankan sifat istiqomah dalam berpolitik juga tidak terlepas dari tantangan. Tekanan politik, opini publik yang fluktuatif, dan godaan kepentingan pribadi menjadi ujian bagi seorang politisi yang istiqomah. Bagaimanapun, kemampuan untuk melewati tantangan tersebutlah yang membuat sifat istiqomah semakin bernilai dalam konteks politik. Oke, yang keenam atau yang terakhir, berpolitik dengan sifat akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Akhlakul karimah adalah konsep dalam Islam yang menekankan pada perilaku yang mulia dan bermoral, juga bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Berpolitik dengan sifat akhlakul karimah mengacu pada prinsip-prinsip moral yang tinggi, integritas, dan kebaikan dalam menjalankan aktivitas politik. Berpolitik dengan sifat akhlakul karimah bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan penciptaan lingkungan politik yang bermartabat. Dalam konteks berpolitik, akhlakul karimah menjadi fondasi penting untuk membangun lingkungan politik yang bermoral, sehat, dan berkeadilan. Akhlakul karimah menempatkan moralitas sebagai panduan utama dalam berpolitik. Para politisi yang mengamalkan sifat ini berkomitmen pada prinsip-prinsip moral, kebenaran, keadilan, dan juga kebaikan. Politisi yang bersifat akhlakul karimah dapat dipastikan tidak terlibat dalam praktek-praktek yang menyeleweng atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mereka dituntut untuk mempertahankan akhlak, moral, dan keadilan dalam setiap langkah politiknya. Meskipun demikian, menjalankan politik dengan sifat akhlakul karimah tidaklah semudah yang dibayangkan. Politisi akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan tekanan politik. Namun, kesungguhan dalam menjaga akhlak yang mulia akan menjadi pendorong untuk mengatasi rintangan dan terus berjuang demi kebaikan bersama. Berpolitik dengan sifat akhlakul karimah bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab moral terhadap masyarakat, tentang apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan.